Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses hari ini supaya hidup Anda juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan di kanan, kiri, depan, dan belakang Anda. Salam sehat dari saya, Coki Sitohang, di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Yang kangen sama praktisi kesehatan, orang-orang yang sangat familiar di layar kaca Anda setiap hari di Metro TV, sabar, nanti saya perkenalkan. Yang mau belajar dari kekalahan hidup seseorang dalam hal kesehatan, tapi tetap mau menarik pelajaran berharga dari sana, tetap bersama kami. Orang-orang dengan tensi tinggi, selamat berkumpul di program ini. Bang Paidon, Mas Nurman, selamat melayani. Ya, terima kasih. Salam sehat Mas Coki. Bang Paidon, Mas Nurman, kenalin ini Ibu Kiki dari Jakarta Barat. Apa kabar Bu Kiki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu Ibu sibuk kok, hari-hari masih aktif produktif kan, betul ya? Iya, betul. Apa kesibukannya Bu? Kasih tahu pemirsa. Oh ya, kesibukannya itu saya ada usaha kue kecil-kecilan. Terus ada sibuk di sekolah juga sebagai komite sekolah. Seperti itu. Tadi kalau yang komite sekolah itu tugasnya apa? Komite sekolah itu jadi mengumpulkan aspirasi dari orang tua murid. Wah. Nanti kita tampung di komite sekolah, lalu nanti kita adakan rapat dengan sekolah. Jadi nanti menemukan solusi. Oh, jadi Ibu adalah wakil dari orang tua murid. Orang tua murid ya, makanya terbentuk komite itu. Betul. Ya. ECC, umur sekarang? 42 tahun. 42 tahun, termasuk kategori emak-emak produktif. Produktif. Kerja, berpenghasilan, terlibat dalam hal sosial dan pendidikan. Betul. Tapi jangan lupa, Ya. jaga kesehatan dan kebugaran. Betul. Ya, anak-anak berapa? Anak saya 2. Oke, mau disapa dulu anaknya? Monggo. Ya. Halo Naya, Kakak Naya dan Ade Ines. Bunda ada di sini. Naya Ines, ya perempuan 2 ya? Perempuan. Dan teman-teman komite sekolahnya dari sekolah mana Bu? Boleh disapa juga Bu? Halo, SDN Kebon Jeruk 11. Ya. Komite sekolahnya ada Mbak Ika, Mbak Novi, Mbak Nanda, dan Mbak Rati. Ya. Salam sehat semuanya. Itu di daerah Kebon Jeruk. Kebon Jeruk, dekat banget sama kami di sini. Betul. Ya. Mas. Pemirsa, buat yang penasaran tentang profilnya Ibu Kiki, di usia 42 tahun masih produktif, punya usaha sendiri dan terlibat aktif untuk mengawal orang-orang tua murid di sekolah tempat anaknya juga bersekolah. Mari kita kenalan dengan Ibu Kiki. Ini profilnya. Sri Rejeki. Wanita yang akrab dipanggil Kiki ini tak menyangka jika dirinya mungkin sudah lama dihantui hipertensi. Padahal tidak ada gejala sama sekali. Keluhan saya adalah di sakit kepala ya, sakit kepala sampai ke pundak belakang. Jadi sering pusing juga gitu. Jadi ternyata pas dicek ada hipertensi. Kiki baru mengetahui dirinya mengidap hipertensi ketika dirinya sedang konsultasi untuk melepas KB spiral. Dokter mengatakan tekanan darahnya sudah mencapai angka 197/116. Untuk hipertensinya di awal tanpa ada gejala itu 197/116. Ia kaget karena selama ini merasa tidak ada gejala. Meski sudah dicoba untuk istirahat sebentar, kemudian tekanan darahnya dicek lagi. Hasilnya tetap tinggi. Datang ke sini tujuan saya itu untuk berbagi ya, sharing tentang kesehatan. Juga untuk mendapatkan ilmu baru dari teman-teman yang di sini, di Go Health ini gitu. Pemirsa, yuk kita main benar atau salah. Tegang dan kaku pada leher, pertanda kolesterol tinggi. Menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Menurut saya salah. Karena? Karena ternyata bukan kolesterol aja, hipertensi juga bisa. Oh gitu. Ya, itu yang saya alami. Ya, karena beliau mengalami hipertensi. Itu yang saya alami. Jadi tegang dan kaku pada leher, pertanda kolesterol tinggi, itu salah. Bagaimana praktisi kesehatan? Ya, jadi jawabannya tepat ya, salah. Tepat. Tapi bukan begitu penjelasannya. Ya. Tapi bukan itu penjelasannya ya. Jadi gini ya, meskipun kita hipertensi maupun itu kolesterol, itu normalnya adalah tidak ada menimbulkan gejala apapun di tubuh kita ya. Kalau sudah ada timbul gejalanya, artinya tegang di leher, kemudian ada rasa nyeri kurang nyaman di bagian leher kita, maka itu sudah terjadi yang namanya komplikasi akibat kolesterol yang tinggi. Biasanya ini diakibatkan karena mikroangiopati, kan bisa dibayangkan ya, misalkan di dalam otot kita itu terdapat pembuluh darah yang kecil gitu. Ketika kolesterol kita yang sudah tinggi, biasanya yang namanya kolesterol ini akan menyumbat di ujung-ujung pembuluh darah di dalam otot kita.
Itulah kenapa terjadi yang namanya penyumbatan pembuluh darah di ujung dari pembuluh darah di bagian otot kita. Yang akhirnya akan menyebabkan oksigen itu yang harusnya dihantarkan ke jaringan otot kita itu tidak akan dihantarkan dengan baik, sehingga akan terjadi yang namanya produksi asam laktat berlebih pada otot kita, atau disebutnya sebagai mekanisme anaerob di jaringan otot kita. Itulah kenapa pada orang yang sudah ada komplikasi dari kolesterol yang tinggi, maka akan terjadi yang namanya nyeri sendi atau nyeri bagian otot, terutama di tengkuk kita. Jadi jawabannya salah. Wah, terima kasih Mas Nurman untuk penjelasannya. Pemirsa, pernyataan ini tegang dan kaku pada leher pertanda kolesterol tinggi adalah pernyataan yang salah. Boleh juga, kita kembali ke cerita beliau sekarang. Dulu dengan kondisi tensi pernah 197/116, Ibu kan nggak merasakan gejala apa-apa. Iya, Tapi belakangan ini Ibu mulai merasakan keluhan-keluhan kesehatan nih. betul. Ibu mulai merasa khawatir. Iya dong, jelas khawatir sekarang saya. Karena seperti tadi penjelasan dari Mas Nurman bahwa dikhawatirkan ada komplikasi lainnya seperti ke kolesterol, itu kan udah pasti ya, karena kan pembuluh darahnya itu tersumbat. Ya. Seperti itu. Dengar kata komplikasi, yang ada di pikiran Ibu apa? Bisa stroke, Oke. bisa apa Stroke lagi bisa ya? menyebabkan kelumpuhan Iya. parsial ataupun secara Iya, total. iya, bisa ke nanti ke ginjal. Iya. Terus gimana dong upayanya untuk menghindarkan Ibu dari bahaya komplikasi? Ibu kan udah punya hipertensi nih. Iya. Ibu udah minum obat belum Saya ke dokter? sudah cek kesehatan, Oke. sudah ke dokter, sudah Iya. minum obat, sudah rutin, lalu saya ganti pola makan. Sudah dimulai ya? Ya, lalu olahraga Oke, itu syukur. harus sering dijalankan setiap hari olahraga. Syukur. Masalahnya begini pemirsa. Sebelum masuk studio, kami cek kesehatan beliau. Betul. Kesehatan dasar. Yuk Ya. kita buka sama-sama. Ibu mohon izin ya. Silakan. Silakan praktisi kesehatan. Ya, angkanya 159/100, Bu. Nggak jauh-jauh beda ya. Iya. 160 lah. Tapi ini udah minum obat berarti Bang? Ya, berarti kan Sudah belum minum obat? belum Sudah efektif. minum obat. Berarti belum efektif pengobatannya. Betul. Bu, targetnya selalu harus normal ya. Pemirsa, berapapun tensi Anda saat ini, upayakan targetnya itu normal di 120/80, atau mungkin kalau Anda masih muda dulu ketika umur 20-an barangkali pernah tensi, misalnya saat itu 110/70, upayakan ke angka itu. Ini berarti Bu, resikonya masih ada banget ini. Harusnya Ibu 120/80 lah dengan asumsi standar ya. Ibu 197 itu doanya orang banyak pada Tuhan Maha Kuasa itu ada pada Ibu kali. Iya, saat itu. Sebab itu Ibu udah bisa kena stroke kapan aja itu. Iya. Iyalah. Nggak nakut-nakutin, itu udah fakta itu ya. Sudah masuk hipertensi emergensi loh itu. Iya. Sebenarnya kan upayanya Ibu tadi sudah benar ya Bang ya? Mas Udah, ya? Beliau ini udah mulai taat nih. Iya. Ketaatan dia akan menuntun pada perbaikan-perbaikan nih di kemudian hari. Iya. Tapi hasilnya per hari ini kan masih Sudah tinggi. ada perubahan. Berarti perlu ada solusi tambahan gitu ya Bang? Perlu. Bu, kondisi darah Ibu mungkin seperti ini. Ini. Kemungkinan pemirsa, seperti ini. pemirsa jika Anda punya tensi tinggi, mungkin kondisi darahnya seperti itu Bu, yang tidak normal. Pemirsa ya. Iya. Harusnya seperti ini. Serem ya. Lengket-lengket itu. Oh ya. Kenapa bisa begitu? Karena masih banyak yang digoreng, masih banyak yang santan, masih banyak gula. Nah inilah yang berisiko stroke nih. Otak itu ada kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin, nggak cukup suplai darahnya karena nggak bisa masuk. Sehingga apa? Orang susah tidur jadinya. Iya. Nah itu sebabnya kita bisa tambahkan solusinya saat ini dengan menggunakan teknologi laser. Jadi di dalam pembuluh darah kita, ini kan tadi Bang Paidon sudah menjelaskan bahwa ada terjadi pengentalan darah. Jadi kalau misalkan pembuluh darah kita kaku akibat pola hidup kita yang buruk, kemudian radikal bebas, terlebih lagi pada perempuan biasanya dia terkait sekali dengan yang namanya hormonal. Hormonnya turun, maka pembuluh darahnya kaku. Nah akan terjadi yang namanya kekurangan zat yang namanya nitric oxide kita sebutnya. Zat ini yang bertanggung jawab terhadap mengembangnya pembuluh darah kita. Bisa dibayangkan ya, pembuluh darahnya kaku, aliran darahnya kurang begitu lancar karena pengentalan. Bisa dibayangkan, tekanan darah tuh nggak bisa terkendali dengan baik. Ya, untuk itulah teknologi laser di sini fungsinya yang pertama adalah untuk mengembalikan agar aliran darah ini dia tidak kental. Jadi biar lebih lancar. Yang kedua, mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita melebar, aliran darah kita lancar, tekanan darah kita akan terkendali dengan baik. Inilah peran teknologi laser bagi tubuh kita. Dan pastikan pemeriksaan kesehatan ke dokter secara rutin juga. Jadi dengan begitu, kesehatan jadi milik kita. Maksud kami adalah take action untuk menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Dan lewat program ini, Go Healthy, yang sudah tayang di Metro TV lebih dari 6 tahun terakhir, kami konsisten mengedukasi Anda supaya Anda nggak kehilangan arah dan tetap ada di jalur yang menuju pola hidup sehat. Kalau Anda menggunakannya secara rutin, maksud saya alat ini, Dr. Laser atau Accu-Laser, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Sehingga Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Untuk itu, segeralah dapatkan Accu-Laser atau Dr. Laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca saat ini. Ini nomor resmi loh. Jadi nanti yang menanggapi Anda, melayani Anda adalah tim call center dari GoGo Mall. Monggo silakan berdiskusilah dengan mereka dan manfaatkan promo-promonya, termasuk cicilan 0%. Ini semua kami upayakan agar Anda bisa segera memiliki Dr. Laser atau Accu-Laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang ada hanya di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau Accu-Laser dari GoGo Mall. Tentukan pilihanmu sekarang juga. Ayo segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sejak sekarang. Didukung oleh Masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya, kondisi apa saat itu yang menyebabkan tensi ibu 197 per 116? Iya. Bisa diceritakan momen ketika itu? Iya. Jadi awalnya itu saya mau ganti spiral KB. Alat KB. Iya, Mau ganti alat KB. spiral, Iya. betul. Itu saya nggak ada gejala sama sekali tuh Mas. Nggak ada gejala Nggak ada gejala. Lalu santai, datang check up, mau lepas KB spiral, begitu ditensi 197 per 116. Gitu. Dari situ, oh ini tinggi sekali gitu. Apa ibu nggak ngerasa pusing atau apa? Saya nggak ngerasa apapun gitu. Oke, baik, ibu istirahat aja dulu. Saya istirahat, masih tinggi juga, masih di angka 177. Tadi dikiranya karena tegang kali ya? Ya, mungkin karena habis perjalanan seperti itu kan. Jadi coba ibu istirahat, ternyata masih tinggi juga. Akhirnya saya tidak dianjurkan untuk lepas KB spiral itu. Akhirnya saya dirujuk ke dokter PTM seperti itu untuk coba konsultasi kembali ke dokter PTM. Nanti di sana dicek dulu lagi. Kalau misalkan sudah mulai turun, baru ibu bisa lepas KB spiral. Akhirnya setelah kontrol, lalu saya minum obat, ganti pola makan, pola tidur, olahraga segala macam untuk yang sehat-sehat itu. Iya. Akhirnya turun Dan bisa melakukan tindakan itu. Syukurlah pada akhirnya. Tapi itu berlangsung sekitar 3-4 bulan saya baru bisa melakukan lepas KB spiral itu. Pemirsa dan juga ibu, saya mau ngajak dapat pengetahuan lagi. Ini kita masih ngomongin tensi ya. Iya. Tapi ibu percaya nggak kalau tensi ibu akan normal suatu saat nanti? Percaya dong. Percaya ya. Optimis. Dan ibu mau mengupayakan hal itu. Mau. Oke. Kita belum selesai. Pemirsa, saya ingin ajak Anda untuk menerima informasi penting berikut ini. Dan biarkan praktisi kesehatan menjelaskan secara detail kepada Anda. Tahukah Anda, pemirsa, 3 warna sinar terapi bantu kendalikan hipertensi? Penjelasannya, Abang. Ya, teknologi terbaru dari sinar laser itu sekarang ini kan bisa dipakai untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Nah, tapi untuk kesehatan darah dan pembuluh darah, sesuai dengan penelitian terbaru itu bukan hanya tergantung pada satu sinar laser warna merah. Ternyata ada sinar biru dan sinar kuning yang juga bisa membantu. Sinar laser warna merah itu, kalau kita pakai di pergelangan tangan kita, dia merangsang produksi oksida nitrit. Nah, kemudian kalau sinarnya warna kuning dengan panjang gelombang 590 nanometer, itu lebih membantu untuk meredakan stres. Artinya bisa membantu menurunkan hormon kortisol di dalam tubuh kita, yang mana kalau hormon kortisol ini tinggi terus-menerus, ini membuat kita jadi tidak berfungsi dengan optimal tubuh kita. Nah, kemudian ada blue light ya, atau sinar biru yang panjang gelombangnya antara 380 sampai 500 nanometer. Ini membantu memperkuat efek dari sinar laser warna merah tadi. Jadi kemampuannya untuk memproduksi oksida nitrit itu lebih optimal.
Nah, sementara yang kita bahas di sini adalah sinar laser yang bisa tembus ke lapisan epidermis, dermis, hipodermis, bahkan sampai ke otot. Ini lapisan kulit ya pemirsa ya. Kulit itu lapisannya macam-macam, bukan cuma satu. Sehingga ketika kita pakai, dia bisa memberi dampak pada tubuh kita, pada pembuluh darah kita. Nanti di pembuluh darah itu juga dalamnya itu otot pemirsa. Ketika kena sinar laser, dia menghasilkan molekul oksida nitrit bagian dalamnya. Nah, inilah yang nanti ketika dia keluar, pembuluh darah Anda bisa membuka. Pembuluh darah di mana? Di seluruh tubuh. Kok bisa? Karena oksida nitrit yang diproduksi di pergelangan tangan kita itu ikut beredar dalam tubuh kita. Dan pemirsa butuh waktu ya, karena pembuluh darah kita itu panjangnya 100.000 km. Dan di dalamnya bisa jadi udah ada sumbatan-sumbatan seperti ini. Nah, ketika ada sumbatan-sumbatan seperti ini, oke, pembuluh darahnya dibuka, ya, kemudian berarti dia bisa bekerja sama dengan obat-obatan dari dokter Anda, sehingga potensi Anda terbantu turun. Kemudian juga kalau dia darahnya menggumpal, artinya, nah, lihat seperti ini nih, kok bisa menggumpal ya? Karena pola makan Anda, pemirsa, penggumpalan darah tadi dengan bantuan teknologi laser, dia bisa terurai penggumpalannya. Nah, artinya apa, Bu? Teknologi laser ini setelah Anda lihat, ini kita udah tayang ratusan kali barangkali ya. Ribuan kali ribuan ya, episode Abang. Anda sudah lihat sendiri betapa banyak orang merasa beruntung dengan kesehatannya ketika menggunakan teknologi laser. Ini waktunya Anda pakai. Tapi saya harap sih Anda orang bijak ya. Orang bijak artinya apa? Belum sampai jadi penyakit, Anda udah duluan pakai duluan. Nah, teknologi laser ini dia juga akan menyinari pembuluh darah titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita ya. Jadi ada titik LU7, LU8, LU9 lang kita sebutnya ya. Titik-titik ini yang bertanggung jawab terhadap kapasitas paru-paru kita dan fungsi dari paru-paru kita. Jadi kemudian ada lagi nih titik perikardium ya. PC6, PC7 ini adalah titik-titik untuk menjaga agar kesehatan jantung kita tetap baik ya. Kemudian ada lagi nih HT ya, HT ini hot. Biasanya ini titik-titik yang jika distimulus dengan baik maka akan menjaga yang namanya tekanan darah kita. Ada HT4, 5, 6, 7 dan jangan lupa bahwa titik-titik ini juga berperan penting terhadap yang namanya metabolisme tubuh kita, terutama usus kecil kita. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya teknologi laser ini, dia memang sudah disesuaikan nih dengan titik-titik yang tadi sudah saya sebutkan ya, bisa lihat di layar monitor kita ya. Di sana titik-titik ini memang disesuaikan dengan pergelangan tangan kita sehingga bisa menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita dan mengoptimalkan kinerja paru-paru, jantung, dan tekanan darah terhadap aliran darah kita. Nah, kemudian apa lagi nih? Kemudian ada yang namanya intranasal ya. Tadi dipakai di pergelangan tangan untuk menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah di jantung kita tetap bagus. Kemudian aliran darah di area kepala gimana? Kan tadi sudah ada nih keluhan-keluhan sakit kepala ya. Ada yang namanya intranasal. Intranasal ini kita sebutnya sebagai ekstensinya ya, jadi harus digunakan juga. Fungsinya apa? Untuk menjaga aliran darah di area kepala itu jangan sampai dia terjadi masalah ya. Kemudian kan pada orang-orang yang dia memang sudah punya masalah nih seperti vertigo, migrain atau orang dengan sinusitis, ini biasanya karena aliran darah di sana kurang begitu baik. Jadi teknologi laser intranasal menjaga agar aliran darah di area kepala itu tetap dalam keadaan baik. Dan yang pastinya pada orang-orang yang memang sudah ada hipertensi, ini mencegah terjadinya serangan stroke. Dan untuk orang yang sudah stroke gimana? Untuk orang yang sudah stroke, ini adalah tugasnya menjaga agar tidak terjadi serangan stroke berulang. Jadi pemirsa di rumah, kalau kita sudah sadar nih, kita punya riwayat hipertensi yang tidak terkendali, ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita. Kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi buat emak-emak di luar sana, ibu-ibu muda, ibu-ibu lanjut usia yang memang secara fisik sudah banyak mengalami gangguan kesehatan khususnya di daerah kepala seperti migrain, vertigo, ampun sampai pusing muter-muter. Kemudian insomnia, kurang tidur, susah tidur, tensinya jadi naik. Harus mulai waspada dari sekarang. Belum terlambat, apalagi ketika Anda nonton program ini, kemudian ibu dan bapak tersadar, ternyata ada teknologi laser sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi pada diriku. Ya Bu ya, bersegeralah Bu. Ya. Saya mau ngajak Ibu Kiki untuk lihat tayangan ini. Ya. Pemirsa, ada masyarakat Indonesia yang mau berbagi informasi dengan kita semua. Supaya pemirsa dengar ceritanya, oh ini real. Ini real karena dia mengalami kasus yang mirip-mirip dengan Ibu Kiki. Tapi bedanya,
Solusi ada di tangan dia, namanya teknologi laser. Yuk kita dengar ceritanya. Saya mempunyai keluhan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi saya adalah 180/90. Setelah saya memakai teknologi laser, saya bisa tidur lebih nyenyak. Tekanan darah saya lebih terkontrol. Sekarang sekitar 135/80, walaupun kadang-kadang masih naik, tapi dengan rajin saya memakai teknologi laser, lebih terkontrol sekarang. Saya sih punya keyakinan kalau Ibu Kiki ingin bersegera mencoba menggunakan teknologi laser. Betul apa benar, Bu? Betul, benar. Betul dan benar. Karena pada pertanyaan saya sebelumnya, yang saya harapkan beliau nanya gimana cara pakainya Bang Coki gitu. Dia nggak nanya itu, dia bilang saya pengen coba. Langsung. Iya, iya. Tapi sebenarnya Ibu sejauh ini udah dapat pembekalan apa aja dari diskusi kita? Iya. Ibu merasa dikuatkan? Ya, diberi semangat, lalu tambah pengetahuan Iya. untuk tahu bahwa nanti kalau misalkan masih kita tidak berubah pola makannya, tidak berubah pola hidupnya, itu malah kita nanti malah jadi tambah komplikasi itu. Benar, benar. Gitu. Mumpung komplikasi belum datang, Bu, Jangan cegah sampai. dari sekarang. Iya, mumpung belum datang toh. Kita cegah dari sekarang, Bu. Ibu siap untuk lakukan pola hidup sehat? Siap. Siap rutin periksa kesehatan Ibu ke dokter? Siap mengikuti saran dokter Ibu? Siap. Enggak ngeyel? Enggak. Oke, Bang, Mas kasih kalimat penutup. Ya, pemirsa, hari ini saya mau sampaikan sama Anda, ngundang Anda untuk mengatasi masalah kesehatan Anda sekarang juga. Cegah komplikasinya, apalagi khususnya saat ini saya sedang berbicara Anda yang punya hipertensi dan juga saudara-saudaranya kolesterol, diabetes, asam urat tinggi. Ingat ya, bahwa kualitas darah Anda dan pembuluh darah Anda itu menentukan kualitas hidup Anda. Take action sekarang juga, dan saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Amin, amin. Terima kasih Bang Paidon, terima kasih Mas Nurman, Bu Kiki, terima kasih udah jadi narasumber yang baik dan berbagi informasi penting tentang kelemahannya, kelalaiannya. Bahkan beliau nggak merasa malu untuk menceritakan hal ini. Sehat selalu ya Bu ya. Amin. Kembali lagi ke set ini ya Bu ya, Iya. setelah pakai laser. Kita buktiin sama-sama. Oke. Pemirsa, take action sekarang juga, jangan besok, jangan 2 hari lagi, jangan menunggu tanggal baik. Jangan menunggu hari baik, karena semua tanggal dan semua hari baik. Kalau Anda percaya bahwa hari ini bukan kebetulan Anda menyaksikan program kami. Pakai dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Buat yang belum tahu apa itu dokter laser atau Aculaser, ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dan melalui program Go Healthy ini, kami bertanggung jawab kepada Anda pemirsa. Kami bawa cerita, bawa pembahasan, ditinjau dari sisi medis, riset, dan lain sebagainya. Supaya Anda memiliki kekuatan dan harapan. Kalau Anda gunakan secara rutin dokter laser atau Aculaser seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya tentu Anda terhindar dari bahaya komplikasi seperti gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Ini waktunya Anda menghubungi kami. Angkat telepon Anda, angkat ponsel Anda, hubungin kami untuk mendapatkan Aculaser atau dokter laser di nomor resmi yang tertera di layar kaca saat ini. Dan tim kami, tim call center dari Gogomol, siap melayani Anda. Promonya tolong jangan dilewatkan. Cicilan 0% selalu jadi pertimbangan emak-emak, bukan begitu Ibu? Betul. Pastikan Anda mendapatkannya dan pastikan bahwa Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang ada hanya di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Tentukan pilihanmu sekarang dan segera atasi masalah kesehatan. Cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.